Kalau kita bicara masalah trigger point, di sini nih, teman-teman bisa lihat nanti animasi yang Kang Abai tunjukin ya. Ini trigger point. Kalau misalnya ada masalah di sini, ini aja ditekan begini itu nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget. Dan banyak banget kasus di bagian sini itu legok, teman-teman. Ya, karena masa ototnya itu udah kemakan. Coba mungkin salah satu di antara teman-teman yang lagi nonton video ini ada masalah dengan ya ini apa kempes ya, ototnya itu kempes di sini. Coba komentar ya. Kang Abai. Kita masuk ke bagian sisi panggul ya. Di bagian panggul kita lihat sampai ke bagian bokong ya. Nih, kalau untuk ngecek permasalahan dengan piriformis, kalian cukup tekan bagian tengah-tengah pantat kalian itu dengan jempol, ditahan aja ya di sini, ditahan terus. Itu rata-rata antara 15 detik lah gitu ya. Kalau kondisinya teman-teman ngerasa kayak ada yang panas, kayak ketusuk gitu ya, berarti bermasalah dengan piriformis. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah, itu bukan masalah dengan piriform gitu ya. Nah, dibilangnya piriform itu karena diambil dari otot piriform. Ini namanya otot-otot piriform. Penyakitnya namanya piriform syndrome. Ya, setara dengan saraf kejepit karena pada saat otot-otot ini bengkak, otot ini akan menekan ke jaringan saraf yang ada di bawahnya dia gitu. Dibilangnya saraf kejepit juga. Tapi istilah dari dokter itu beda-beda. Ada yang bilangnya piriform syndrome, ada yang dibilangnya sciatica gitu ya. Itu bisa nggak ada masalah, itu istilahnya doang sama. Nah, kita coba lihat di sini. Ini di bagian gluteus ya. Di bagian gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus. Kalau dia berlapis teman-teman. Kalau di sini ini sampai ke bagian pinggul, ini namanya gluteus minimus. Cara urutnya seperti ini ya. Untuk masalah urut piriformis tuh gitu. Ke atas boleh, ke bawah juga boleh. Nggak ada masalah, nggak ada ketentuan baku ya. Tuh. Atau posisinya dengan beberapa teknik yang lain. Contohnya si kaki pasien kita coba angkat nih. Kita coba angkat seperti ini ya, nih, kakinya si pasien. Terus kita dorong ke sisi luar ya, ke sisi luar sini, dan ini kita coba tekan. Kita coba tekan, kita putar begini. Nah, begitu ya. Kita putar, kita tekan. Ini salah satu teknik untuk ngurut atau mijat di bagian otot-otot piriformis. Ini bisa seperti ini ya. Terus selain di bagian otot piriform, otot-otot gluteus maximus, medius, minimus, kita coba cek juga di bagian oblik. Ini sisi perut samping, ada eksternal oblik dan internal oblik. Jadi kalau dibilang otot pinggang, lebih didominasi dengan otot perut teman-teman. Karena posisi otot eksternal oblik itu dia dari sini nih ya. Dia dari sini sampai ke bagian pusar. Itu ototnya lebar banget ya. Itu otot perut. Otot perutnya itu dari belakang loh ya, bukan cuma di depan doang, tapi dari sisi belakang sini sampai ke bagian otot-otot di bagian depan, sampai ke bagian pusar, itu namanya external oblique. Itu teman-teman harus cek. Kalau kondisinya otot perutnya melemah, kalian sering sakit pinggang loh ya. Kalau otot-otot perutnya kaku, diginiin aja nih, itu perih banget kayak disayat pisau. Cobain aja. Kan Kang Abai di video sebelumnya kan Kang Abai udah coba kasih tahu ya caranya untuk ngecek apakah otot perutnya itu melemah atau enggak gitu ya.
Cuma dengan kita lakukan pemijatan tangan begini, itu yang dirasakan pasien itu nggak karuan, sakitnya ampun-ampunan gitu ya. Berarti sangat besar kemungkinan mereka sakit pinggang itu bukan karena bantalan, bukan karena saraf, bukan karena tulang belakang, tapi lebih mengarah ke jaringan otot di bagian perut sampingnya mengeras gitu. Makanya pengecekan itu wajib. Jadi kita nggak bisa hanya sebatas mendengar keluhan doang ya. Nggak akan pernah ketemu kalau cuma sebatas mendengar keluhan, tebak-tebak buah manggis doang teman-teman. Jadi kita harus ditelusuri dulu. Ya cara penelusurannya itu ya harus dengan perabaan gitu ya. Cuma sayangnya dokter-dokter di Indonesia itu sangat enggan untuk megang ya. Dia hanya megang pena doang.